Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampai mungkin beda cetakan atau beda punya atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang Islam itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama singkat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang Islam, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang tidak. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim, beliau ngaji sama Badullah bin Khatamnya Quran. Badullah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya di Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai di Bisri Sansuri. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam, kalau ketemu semua ya juga pasti nanti ketemu juga sanad-sanad kayak itu. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskat, Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, ibu istiqomah mau diganti wong liya. Jadi kecanggihan ilmu memang tidak ada artinya dengan Islam tidak bertentangan. Tapi bagaimana bisa melahirkan suatu kemaslahatan sejahtera yang ini sebetulnya misi Islam, misi Nahdlatul Ulama untuk mensejahterakan umatnya. Nahdlatul Ulama alhamdulillah saat mangke dalam segi pendidikan sudah mulai bersaing. Kesehatan, rumah sakit sudah, tinggal ekonomi keumatan ikan. Ini bukan karena kita tidur atau duduk-duduk, tapi memang kita rasakan ada kekuatan yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama ini kuat di bidang ekonominya. Mayoritas silahkan, NU besar silahkan dan terbukti sampai sekian besar, tapi kuat ekonominya nanti. Saya itu gurunya di Bisri Sansuri. Ada fardu masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardu masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata saya maksud. Kemudian menimpa ini, hadir ini kan banyak, nggak bisa dipiak ya, tertimpa orang. Pertanyaannya adalah orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah, karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh bundut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh dan dosa. Kalau dia pindah artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuh itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi itu harus pindah karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya akan kalah, ternyata ini nggak mau kalah, nggak, masih ada Nabi Isa. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada malah atau ilat atas, sebetulnya ini tidak ada faedahnya, cuma jadi tasqihun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah misalnya nyuwun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai nggak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu pepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram, itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, itu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Ya. Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika
terbangun itu banyak. Termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manu jadi sujadi sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasa orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sama milih mana? Kalau Mas BM sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat, maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usulul fiqh. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk berbisnis itu pasti ahli fiqh. Kisah hal bisa ngarang Thariqatul Usul itu karena pernah ngaji sama Mbah Zubair. Mbah Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji di Fakih Mas Muhammad. Di Fakih bisa seperti itu, tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud Atur Musi. Ada yang baca Atar Masi. Masalah Atur Musi Atar Masi itu Mbah Zubair gurunya abahnya Mbah Mun sekaligus gurunya itu punya guyonan Ajamiyun fasna bihi masifkan. Jadi kalau nama itu ajam, lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidi, ada yang baca apa umumnya? Tarmidi, Turmudi, Tirmidzi. Kalau Istakhri, Istakhri. Yang repot, saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorokan sama saya, Ali Shibromilisi apa mulasi? Kalau dia isi baca formulasi apa milisi? Ada yang baca Shibromulasi dan satu baca Shibromilisi, kok kayak milisi Taliban. Itu di karangannya Mbah Zubair disebut Ajamiyun fasna bihi masih. Nah, itu dari awal nama ajam, maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang Termas, kita baca Atur Musi. Yang satu tetap baca apa? Atar Masi. Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampai mungkin beda cetakan atau beda punya ada punya, atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sama singkat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang tidak. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim, beliau ngaji sama Abdullah bin Khatamnya Quran. Abdullah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya di Bisrisan Sunni. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai di Bisrisan Sunni. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam, kalau ketemu semuanya juga di Adam. Pasti nanti ketemu juga sanad-sanad kayak itu. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskat, Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, ibu istiqomah mau diganti wong liya gitu. jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan itu nggak mau imami, nggak mau jadi pengurus masjid, itu tawadhu karena masih ada yang sepuh. Ikut tawadhu apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya datang. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah saya tidak sopan. Sama kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah. Itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa semenjak diatur-atur. Saya masyhur mengatakan dia diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina waton, saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Bah itu sopan nggak? Ya nggak sopan. Banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan, nurut. Di
diajar sama Gus Salam yang murid, dan sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab, yaitu akhirnya Basim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhabul. Nah ketika ada madhab, itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk, kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa iman karena jago? Iman. Coba kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat, kepiting itu halal apa haram, berdebat. Tapi kalau yuyu gak berdebat, kan tidak iman, haram gak apa-apa, kecil aja. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang gak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram, karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya karena iman. Nah, saya tuh pernah ditanya sama orang pas ada jagonya kelindes truk itu di kampung saya pas lewat pakai motor, Gus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudah untuk kamu halal. Lama-lama orang ini ini Gus bagaimana ngomong hukum kok saya nanya, datang ke rumah saya, itu andekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi, kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa, sehingga penyembelihan ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabh, menyembelih. Tapi cara baca Syafi'i enggak, dia tidak punya hayatun mustaqirrah, sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka nggak boleh disembelih. Karena dia tidak langsung mati, ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih, kira-kira. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangan-angan, memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya, tentang perdebatan, termasuk kitab yang tadi disebut oleh Pak Yum, itu kitab Hilyatul Auliya. Karena kenapa saya sering baca kitab itu, syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Hilyatul Auliya. Jadi kan, kalau sampean belum pernah baca berarti nggak mungkin jadi wali. Sudah tak jamin itu tidak mungkin. Imam Ghazali Sa'alim itu termasuk barokahnya kitab Hilyatul Auliya. Masyhur. Fit tasawuf beliau hidup kitab Qutil Qulub. Fil fikhi beliau hidup kitab Nihayatul Matlab fi Riyatil Madhab karangannya Imam Haramain. Tapi kalau fi Manaqibil Akhyar beliau hidup kitab Hilyatul Auliya atau Baqatul Aswa, itu terang-terangan beliau menghentikan di juz 4 wa alaika bi mutalaati kitab Hilyatul Auliya. Karena beliau memang pengagum kitab Hilyatul Auliya di bab Manaqibul Akhyar. Itu di bab Manaqibul Akhyar itu ada sekian perdebatan, dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan, yaitu tadi saya berkali-kali cerita ada sekian contoh yang orang itu akan ngeter setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa? Saya ini kekasih Allah, anak Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilan, masa kekasih bunuh yang dikasih, ini tidak benar, logikanya tidak benar. Karena Israel gak biasa fasul masail, gak pernah ikut fasul masail di Jawa Timur, Imam Marzuki itu. Datang ke Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim gak benar. Karena wahal ra'aita khalilan yumitu khalilan. Terus sama Allah diajar, ya sudah bilang ke Ibrahim gini, wahal ra'aita khalilan yakrahu ajal khalilah. Masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai. Datang lagi Israel, wahal ra'aita khalilan yakrahu ajal khalilah. Oh iya ya, tidak apa-apa mati, tidak apa-apa. Jadi dibalik langsung. Dulu pernah ada jagongan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh, maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ikhram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengkeh juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang
ngendikan kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok. Karena orang Jumatan disunatkan pakai pewangian. Langsung ngetek, wah enggak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya fikih nakal enggak apa-apa, ini nakal yang Islami. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Rizal Tirboyo diberi gelar Gus doktoral honoris causa cangkem elek. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah SAW. Jadi saya senawar-nawar saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi, ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batni nafati. Fa'akhbirni amma fi batni nafati. Jika kamu Rasulullah, sing idda'i tak kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut unta saya itu lelaki atau perempuan, isinya apa ya? Itu Nabi kan mantel, masa Nabi itu ditakoi isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad, kalau boleh dikatakan sanad cangkem elek, kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin ada baca Salmah bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlatun. Kamu yang ngangkangi itu adalah kamu. Saking mantelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Enggak, kamu gak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu. Karena dia begitu saking mantelnya, masa Rasulullah gak ditanya? Idza kunta Rasulullah fa'akhbirni amma fi batni nafati. Jadi kadang orang itu mau tidak mau ya, nggak ada pilihan. Orang wiridan ditanyakan syaratnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan syaratnya apa. Salaman tuh gak ada sanadnya, hadisnya gak sahih. Tapi orang nyalain HP gak perlu sanad. Habis salam langsung ke Thailand gak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya enggak? Ke Thailand setelah salam ada hadisnya enggak? Gak ditanyakan. Tapi kalau salaman ditanyakan. Mau tidak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan setelah salam kamu nyalakan harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh itu sanadnya umum bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman tidak maslahat. Jadi saya contohkan yang ketiga. Ini sekaligus yang terakhir. Ini masih banyak kiai. Karena saya memang nggak bisa pidato depan umum, nggak bisa. Ya nggak memaksa bisa, nggak bisa juga nggak bakat. Dan yang bukan saya kalau kalah sebut itu memang haram karena tadi. Karena saya meninggalkan kewajiban tadi, kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai hidup di rumah, itu bukan sombong, memang saya kiai hidup. Bapak saya sudah meninggal. Jadi bukan karena kualitasnya kamu tidak mau. Mubah misalnya. Banyak pakar usulin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah. Yaitu ketika mubah dilakukan, ya monggo marhaban masalah ini beneran ini kesalis darah. Ini beliau teman bapak saya. Monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagungan sama Gus Salam malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itsma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharam. Saya asik di Denanyar, jagungan sama Gus Denanyar. Artinya saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagungan wajib. Akhirnya jadi aneh ya? Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang definisi cara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram. Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagungan maka haram karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu udah juga mengaji seperti ini kan sunat. Tapi baru kali ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Berarti ngaji ini sunat apa wajib? Wajib karena tarkul maksiat. Akhirnya orang harus mikir.
Ternyata sudut pandang, dan itu saya Mahfud senang sekali. Kata saya Mahfud, apapun gharibnya masalah atau gharibah, bahkan al-gharib, itu harus dibicarakan karena itu melatih tasfiyatun nazar untuk mencerdaskan pikir. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali, ada wali itu karena sholat shaf awal, kita tahu shaf awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di shaf akhir. Ketika ketemu di forum wali, dua wali ini, loh kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di shaf akhir? Iya. Kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja gitu. Dan kebetulan wali ini idola saya, ya saya akhirnya kalau sholatnya sering di belakang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-istima' liqira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati lam takhlu min wa'din mu'attilin yaqulu bil muridin. ولا شك أن ذلك مطلوب شرعا لقول صاحب الطائفة الشيخ أبي القاسم الجنيدي إن ذلك مما يعيد قلوب المريدين. بشهادة قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وبلغنا أن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات برب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجهك العظيم الذي ملأ كان عرش الله العظيم وقامته أوانه العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا بينهم كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب الرحمن ذاتنا من جميع في الدنيا قبل الأخذ العظيم. أما بعد حضرات الكرماء والعلماء والمشايخ على رأسهم حضرة المكرم Kiai Haji Anwar Mansur Rais Surya sekaligus Ustazah PBNU, para masyayikh yang lain, ada Kiai Marzuki, ada Kiai Bahak, Kiai Imam Haramain, juga para bunyai dzurriyyat almarhum al-mafurlah Kiai Haji Bisri Samsuri, Wakil Ketua DPR Pusat Gus Muhaimin, juga Bapak Menteri Mendes Gus
Abdul Halim, juga Menteri Perdagangan, dan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Saya repot ini ya, kalau mikir repot tidak hadir ini adalah haulnya guru kita semua, haulnya teladan kita, dan Rois Am yang benar-benar Rois Am. Sedang saya ini kan Rois Am gawat darurat, sehingga domirnya domir mustatir yang la mahala lahu minal i'rab, tidak jelas mau ngomong apa, tidak jelas. Orang namanya darurat. Mau ngomong bidang masalah taujiah apalagi gak pantas, di sini sudah gudangnya. Dan saya melihat di tengah-tengah hadirin hadirat ini menjadi kecil. Apalagi tadi sudah dimulai dengan beberapa perlombaan pidato yang memang ahlinya. Terus, tapi saya wajib hadir, mesti diundang dan diundang, mestinya saya wajib hadir di sini. Dan masalah diberikan waktu apalah istilahnya, itu bukan suatu hal yang penting bagi saya. Keranten nawa itu kita berkemali adalah nyadong barokah, dan muga-muga husnul khotimah. Segera mau dipersiapkan, sebentar lagi ada muktamar di Lampung. Cari orang-orang yang betul-betul mumpuni, mirip-mirip dengan almarhum almarfurlah Mbak Haji Bisri. Kula niki mboten mirip belas. Ya cuma korban ADART. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kekuasaan itu penting, terus beliau Suhaimin, Abdul Halim, kalau diniatkan untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi anil munkar, dan Nahdlatul Ulama sudah lama sebetulnya sebagai ashabul qarar, pun dianggap ashabul qarar itu presiden, wakil presiden, tapi sangat menentukan manakala berhubungan dengan urusan umat. Dilahirkannya Nahdlatul Ulama adalah untuk mempersatukan langkah visi misi antara kiai-kiai pesantren dan kiai-kiai struktural, untuk menyatukan sebuah langkah bagaimana dakwah ini berjalan dengan baik, bagaimana amal ma'ruf ini terus berlangsung, sehingga menjadikan misi sebagai organisasi yang maju dan berakhlak. Tentu aswaja yang kita miliki ini sering kula sampaikan sebagai miniatur Islam, ada di mana-mana. Semua di situ ada sebuah komunitas manusia, perkumpulan. Harus ada nilai-nilai akhlak,
Di situ harus ada dakwah, di situ ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi ironis sekali kalau sebagai pimpinan atau pengurus NU cuma ngurusi umat, ngatur kaderisasi, tapi setelah dikader dengan baik diacak-acak oleh orang lain, dirusak oleh orang lain, dan kita diam hanya khawatir dituding melanggar khitoh. Ini ironis sekali. Apalagi menghadapi umat yang saat seperti ini, umat yang sudah kita sulit membedakan mana yang aswaja an-nahdiyah, mana yang aswaja akon-akon. Apalagi kalau aswaja hanya dipelesetkan menjadi azwaja. Umat yang kita hadapi ini butuh kesabaran, ketelatenan, sehingga melahirkan sebuah pimpinan ingkang soleh. Keranten Sobat Umar bin Khattab pernah dawuh, an-nasu ala dini mulkihim. Masyarakat umat itu mengikuti karakter dan perilaku daripada para pemimpinnya. Kalau sampai ada sebuah tatanan, sebuah perkumpulan, atau bahkan sebuah negara, kok pimpinannya tidak baik, pimpinannya dolim, itu semua karena kesalahan kita. Sebagai bentuk peringatan dari Allah. Tapi sebetulnya masyarakat atau umat ini ya hasil daripada karakter para pemimpin. Makanya soal dakwah an-nasu ala dini mulki. Manusia itu, masyarakat itu mengikuti karakter dan perilaku para pemimpinnya. Tapi kalau di sebuah masyarakat kok terjadi pemimpin yang zalim, pemimpin sing boten genah, nah ini adalah sebuah peringatan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah Allah menguasakan sebagian orang yang zalim, dikuasakan pada mereka-mereka yang zalim, umat yang zalim juga. Karena apa? Akibat perbuatan mereka. Jadi hati-hati sering maos sholawat apa nih kalau namanya sholawat asghil ya, sholawat asghil. Ini kok kita semakin sering baca sholawat asghil, kok orang lain yang malah berjaya. Jangan-jangan yang membaca ini juga orang-orang zalim. Bimakanu yang sibuk. Nah ini sebagai peringatan, tapi biasanya peringatan ini tidak lama. Ya. Sebenarnya peringatan ini namanya peringatan bukan ganggu, sebentar. Nah, oleh karena itu pernah terjadi kalau tidak pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, belum merasakan rakyatnya, terutama para tokoh-tokohnya, ngerasani beliau atas kepemimpinannya. Iki Khalifah kok ngene, kok ngono, gak adil, gak macam-macam lah, tidak melaksanakan amanah. Akhirnya pimpinan-pimpinan umat ini ditimbali, diundang oleh beliau. Beliau tanggal
kalian menginginkan pemimpin yang seperti Sahabat Bakar dan Sahabat Umar. Betul Khalifah. Kalau kepingin kepemimpinan panjenengan niki niru kaya kepemimpinane Sahabat Abu Bakar Sahabat Umar. Aja belum menjawab. Nalika Sahabat Abu Bakar Umar memimpin, rakyatnya itu ada Sahabat Utsman, ada Sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang mulia-mulia itu. Kalau kalian menginginkan kepemimpinanku seperti kepemimpinan sahabat, jadilah kalian seperti mereka. Jadilah kalian seperti sahabat Utsman, jadilah kalian seperti sahabat Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Maka akan terpenuhilah kepemimpinan seperti yang masa Sahabat Bakar dan Sahabat Umar. Namun sing tak pimpin kaya praenmu ini. Apalagi waktu itu menurut riwayat ingkang dimu ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini adalah kelompok-kelompok radikal. Bisa 212 lah misalnya, atau apa. Itu kan bukan tahu ada demo-demo yang seperti itu. Isinya menghujat, isinya mengecam dan lain sebagainya. Jadi bila mengatakan kalau kalian menginginkan kepemimpinan seperti kepemimpinan Sahabat Bakar Umar, jadilah kalian seperti mereka, seperti Sahabat Umar, Sahabat Ali, Sahabat Hudzaifah Yaman, Sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain yang terkenal kejujurannya dan keadilannya. Nah, itu gambaran bahwa kalau terjadi seorang pemimpin yang ada tanda-tanda melakukan kezaliman pada rakyat, itu juga merupakan akibat rakyat itu sendiri melakukan sebuah kezaliman. Nah, oleh karena itu wajib delek pemimpin sing soleh, sing boten zalim. Mari kita mulai, termasuk kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. 22 Oktober nanti mulai ada muktamar di Lampung, di sanalah ya, cari, jangan orang yang tidak jelas, jangan domir mustatir sing bukan jelas ya, tidak jelas, ada gawat darurat bisa. Para bapak, para ibu hadirat rahmatullah jami'an. Pada suatu ketika Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri datang dari Mekah sholat datang bersama Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Khalifah tanglet, min aina qadimta ya Zuhri, saking pundi sampean iki wau. Qadimtu min Makkah ya Amirul Mukminin, kula datang dari Makkah. Man khalafta fiha wasada ahla, lan sampean tinggal ngeten iki sinten sing genteni sampean teng Mekah, mimpin umat di Mekah. Ini masalah kepemimpinan. Khalaftu Atha bin Abi Rabah, menggantikan saya di Mekah memimpin umat, ini ku Imam Atha bin Abi Rabah. Abu Arabi Mawali, dia itu Arab asli atau keturunan orang-orang yang dimerdekakan. Jadi nasabnya tidak bagus lah, kurang baik. Jawab minal Mawali, mereka bukan Arab asli tapi Mawali, orang-orang yang baru dimerdekakan.
Bimada sada, dengan apa? Atau bin Abi Rabah ini memimpin umat di Mekah birriwayah wa dirayah, memimpin umat di Mekah birriwayah dengan kecerdasan, kemampuan ilmiahnya, wa dirayah, kecerdasan spiritual. Antara kecerdasan otak, daya hafalnya kuat, spiritualnya, ketajaman firasatnya, dua-duanya inilah yang digunakan Imam Atha untuk memimpin sebuah umat. Jadi pemimpin itu harus mampu mengumpulkan dua hal yang sangat penting, yaitu ar-riwayah wa dirayah. Akhirnya jawabnya Khalifah, inna ahla riwayat dirayah la yanbaghi ayyasun. Oh, benar orang yang punya kemampuan menyatukan antara kecerdasan jiwa spiritual dan kecerdasan otak, layak dia menjadi seorang pemimpin. Wa man sada al-Yaman, lalu siapa yang memimpin di negara Yaman? Jawab Imam Zuhri, Tawus bin Kisan. Minal mawali al-Arabi, dia dari mawali atau Arabi? Minal mawali. Gimana saatahum? Kalau dia dari mawali seperti apa? Dengan apa mereka memimpin umatnya di Yaman? Sada bima, sada atau bin Abi Rabah. Dia memimpin seperti persis apa yang dimiliki oleh Imam Atha bin Abi Rabah. Jabi khalid innahu la yanbaghi man sada Misr. Siapa yang memimpin Mesir? Yazid bin Abi Khubayb. Minal mawali, minal mawali. Wa man sada Jazirah, sada Maimun bin Mihran. Minal mawali, minal mawali. Terus minal mawali sampai man sada Basra, sada Basra Hasan Basri. Minal mawali atau minal mawali. Ngantos waman sada Syam. Siapa yang memimpin Syam? Sada Makhul, Syekh Makhul. Minal mawali al-Arabi, minal mawali. Man sada Kufah, sada Ibrahim an-Nakhai. Minal mawali, minal mawali. Ya Zuhri, waihak ya Zuhri, farrijah, gembirakan saya. Kenapa semua pemimpin kok justru mawali? Kemana orang Arab aslinya? Kemana anak-anak pribumi? Kok justru yang memimpin orang-orang yang pendatang, mawali? Karena mereka memiliki riwayat dan dirayah. Wallahi la yasudunna al-mawali al-Arab wa yukhlab ala al-manabir wal Arab takhta. Nah, ini lama-lama bisa diambil semua oleh para mawali, daerah-daerah wilayah kekuasaan kita. Yang jadi khotib-khotib di atas mimbar mawali semua. Di mana orang Arabnya? Justru duduk di bawah, hanya sebagai pendengar. Jawab Syekh Zuhri, ya Amir, hadza amrullah wa din. Ini adalah amrullah, sudah menjadi keputusan Allah, sunnatullah, dan agama Allah. Man hafidhahu sada wa man dayya'ahu saqat. Barang siapa yang pegang teguh menjadi pemimpin, mampu mengkawinkan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan otaknya, dialah akan yang menjadi pemimpin. Alhamdulillah, temriki
pun Sahibul Haul, bahkan dumateng muassis nyambung insyaallah nitis dumateng putra-putra cucu lan cicit-cicitipun. Tinggal bagaimana penyempurnaan yang selama ini disituasikan serba kurang menika. Para bapak, kembali dumateng an-nasu ala dini mulkihim. Ini terjadi pada zaman Khilafah Umayyah, membuktikan bahwa para pemimpin itu menurun perilaku, karakternya diikuti oleh umatnya. Ini pentingnya kita punya pemimpin. Bila kita rindu gandrung kepemimpinan almarhum al-mafrullah Babi Sri, Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Kiai Romli Tamim, dan semua para muassis dan para musaidin Nahdlatul Ulama. Kita saat ini mboten namung umat sing bingung, tapi pimpinane sing bingung. Niki dibuktikan oleh sejarah. Pada zaman Walid bin Abdul Malik, anaknya Khalifah Qarad. Niki waktu beliau melanjutkan khilafahnya abahnya Abdul Malik bin Marwan, senengannya niku bangun. Ya pokoknya pembangunan bagus kan, pembangunan. Repintalah tiap 5 tahun. Terus isi pembangunan dan pembangunan. Akhirnya umatnya ikut menghias rumahnya, mempercantik ini dan itu semuanya. Ini pada zaman Walid bin Abdul Malik. Diganti adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah Sulaiman ini hobinya benten, senengane makan sing enak-enak. Pergi cari restoran sing enak. Setiap ketemu tiang takon punya resep baru enggak? Dua resep makanan apa yang belum saya rasakan? Akhirnya umat ini meniru semua pintar masak kafe. Tidak ada hari tanpa ada makanan-makanan yang baru. Tapi begitu sampai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kiamat dijuluki sebagai oleh Imam Syafi'i Khalifah yang kelima. Dan maksudnya Al-Khulafa Khamsatun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3,5 tahun. Ternyata hobi nih Umar bin Abdul Aziz ini zuhud, ibadah, pengajian, ilmu berkembang, pengajian di mana-mana. Kan hobinya beliau itu ngaji. Siapa khalifah juga ulama. Nah ini yang dimaksud tabiatul muluk, tabiatul rakyat, nanti jadi tabiatul muluk. Karakter rakyat, kebiasaan rakyat, hobi rakyat adalah hasil buah daripada karakter para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpinnya. Nah, ini sebagai modal bagaimana selanjutnya kita punya pemimpin yang baik. Bisa panjenengan lihat di depan kita, mungkin di atau sekitar kita siapa kira-kira yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini terus berkembang kebaikan-kebaikannya. Allahumma. Jadi modal yang menjadi sunnatullah untuk menjadi pemimpin yang baik adalah al-wilayah wat-dirayah. Saat ini kata yang pintar, kalau mau beberapa berita profesor-profesor
yang di luar negeri itu. Bahkan kira-kira tahun 2015 kemarin, di saat Amerika sedang menghalalkan perkawinan satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, disahkan oleh pengadilan. Di Tokyo ada 100 orang sedang resepsi perkawinan antara boneka sama boneka, antara robot dengan robot. Jadi mulai wong pinter sih gak bener nih kok. Hanya cerdas otaknya tapi tidak cerdas spiritualnya. Bahkan di Jepang, di kota profesor yang betul lepat namanya pun bisa guru. Kira-kira sudah 15 tahun ini dia menciptakan boneka robot yang cantik, yang terdiri, dia dibangun dari silikon-silikon yang pilihan sehingga kulit ini lebih halus daripada kulit gadis-gadis yang kita miliki yang ada di Indonesia. Pokoknya demen kulitnya kepleset, kalau jempulan iblas full press body. Dia berjanji, saya minta waktu 10 tahun lagi akan saya tanamkan kecerdasan tambahan yang dia bisa interaksi, bahkan bisa mengganggu, menggoda, merayu para hidup belang, para perjaka-perjaka yang sedang merasa kesepian. 10 tahun lagi, kalau sekarang masih pakai remote, 10 tahun lagi tanpa remote bisa kita launching, kita pasarkan dimanapun, di pasar, di stasiun, di terminal, kita lepas. Dia bisa cari sendiri mangsa-mangsa itu. Loh, ini ancaman. Wong pinter tapi gak bener. Mungkin yang disebut ada riwayat tapi tidak ada diroyatnya. Ini tinggal 10 tahun lagi. Kali ini betul-betul kejadian berbahaya untuk kehidupan umat. Nah, pemalih kecanggihan teknologi sudah banyak, makan korban sampai melebihi tol itu gak gelem duit rupiah jalur ya tol itu kartu tol. Bahkan nanti mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kita masuk swalayan sudah ada penjaga, cukup dengan e-tol atau kartu, tempelkan mana barang yang disukai mau dibeli, tinggal tempel. Ini jadi masalah. Kalau diroyah tidak selalu mendampingi, ini jadi masalah. Kecanggihan ilmu memang tidak ada artinya dengan Islam tidak bertentangan, tapi bagaimana bisa melahirkan sebuah kemaslahatan sejahtera yang ini sebetulnya misi Islam, misi Nahdlatul Ulama untuk mensejahterakan umatnya. Nahdlatul Ulama alhamdulillah saat mangke dalam segi pendidikan sudah mulai bersaing. Kesehatan, rumah sakit sudah, tinggal ekonomi keumatan ikan. Ini bukan karena kita tidur atau duduk-duduk, tapi memang kita rasakan ada kekuatan yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama ini kuat di bidang ekonominya. Mayoritas silahkan, NU besar silahkan, dan terbukti sampai sekian besar, tapi kuat ekonominya nanti, jangan dulu. Ini kalau rasakan karena saya mengalami kira-kira 1 tahun yang lalu. Kalau ini di Wangsul ke Surabaya, dicegah kali lari-lari. Ini sudah ada
kumpul para sebagian naga sembilan naga panjang dan suara 9 naga ya. Yang salah satunya ada seorang yang punya kekayaan asetnya melebihi daripada 51% dari aset seluruh Indonesia. Wong siji kekayaannya melebihi 51% kekayaan seluruh Indonesia. Saya tanyakan ke Pak JK waktu itu masih Wapres, betulkah berita ini bahwa ada satu orang punya kemampuan, punya aset lebih? Iya betul ada. Nah kalau dikumpulkan 9 naga kira-kira 18 orang, itu aset kekayaannya tidak kurang dari 82%. Jadi yang lain itu cuma kumanan 18%, dibagi Pak JK, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung, siapa lagi? Sing hadir ini juga pikanto pinter persen kira-kira. Kayaknya kauman sekian 0%. Hanya 38% seluruh Indonesia selain 18 orang itu. Akhirnya saya tertarik. Saya datang di Kemayoran, sedang kumpul. Pulau turun di lobi, diberitahu ada dari PBNU datang. Yang semula mereka duduk-duduk, kalau kenal satu persatu, ibu berdiri lari-lari kecil menghampiri saya dengan mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih. Kalau kan kaget, apakah ini disebut 9 naga? Lalu kenapa Pak mengucapkan terima kasih NU? Sedangkan NU yang diucapkan terima kasih keadaannya masih minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin. Kok mereka udah terima kasih? Saya rotok ruwet pikiran. Akhirnya kalau putus, oh mungkin begini, mungkin mereka mengucap terima kasih tapi gak netes ke NU, cuma cukup terima kasih ya cuma untuk menindakbobokkan kita. Mereka berhasil, bisnisnya berkembang menjadi konglomerat, menjadi 9 naga karena barokah Nahdlatul Ulama di negara Indonesia ini. Barokah panjenengan kan tidak pernah diilmu, tidak pernah menuntut bahan pokok muda ya wes sabar. Bisa apa penyenang kok sampai nemo langsung kok demo menghujat kada pernah. Akhirnya bisnis mereka berkembang sukses. Akhirnya mereka mengucapkan terima kasih NU karena sukses mereka, tapi tidak netes. Kenapa? Karena kalau sampai netes NU kuat bidang ekonominya, berbahaya mereka. Silakan NU besar, silakan NU mayoritas, tapi jangan sekali-kali NU menjadi kuat ekonomi. Ini sekarang yang menjadi perjuangan PBNU. Bagaimana kita yang di bawah ya, yang ya minal mustada'afin ini bisa terus berkembang. Jadi bukan tidur, bukan duduk-duduk, dipikirkan. Tapi alhamdulillah koin muktamar, koin mandiri, koin muktamar, koin mandiri, muktamar apa koin mandiri, muktamar mandiri. Ini sekarang alhamdulillah menggugah kita. Sebuah kemandirian terbangun di Nahdlatul. Kalau kemarin di kantor laporan dari Kementerian Jawa Timur saja sudah berhasil mengumpulkan koin muktamar tidak kurang kira-kira 6 miliar. Lalu sekian 6 miliar. Waktu launching di PBNU saya utama hadir, dihadiri Wapres Kiai Ma'ruf Amin semalam itu mendapatkan dana 2 miliar lebih itu semalam. Dan ini masih tetap berjalan di beberapa provinsi, wilayah terus semangat. Sebetulnya ini harus sejak dulu, tapi tidak apa-apa. Ya. Kemungkinan ya, kalau Jawa Timur saja 6 miliar, belum provinsi yang lain.
kemungkinan semakin itu antara 20 sampai 30 miliar sudah ada di tangan, dan itu sudah cukup untuk membiayai Munas dan Muktamar. Kemandirian akan lahir di situ. NU itu memang saat ini singkatan siapa? Narik urunan. Mestinya seperti itu. Dulu itu awal-awal NU didirikan, dia membuat NU memberi anak untuk tujuannya untuk dadani awam. Tapi agak kelamaan narik urunan berubah menjadi norok odi, norok urip. Alhamdulillah, ini terus berkembang. Sebuah kesadaran sekarang momentumnya ada, sedang berada di tangan Nahdlatul Ulama. Yang ini barokahnya para muassis, para ashabul haul, terutama Ibnu menikah. Oleh karena itu, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmatullah, sunnatullah ingkang kados mekaten. Suatu kebanggaan masing-masing keranten sawang sinawang niku tiada lain adalah karena min jamil sabrillah, saking bagusnya Gusti Allah nutupi kita. Mesti ini kita niki tidak punya kebaikan, tapi ditutupi dengan Gusti Allah, sehingga yang muncul adalah penyono-penyono kita ini pemilik kebaikan. Tapi ya itu memang sunnatullah, agar kita sakit kembang-kembang itu. Akhirnya ada sebuah perkawinan, ada pembentukan sebuah masyarakat, unit-unit rumah tangga, masyarakat, lalu negara. Ini karena jamil sabrillah, bagusnya Gusti Allah oleh menutupi kekurangan-kekurangan kita. Saat kita niki kemana-mana gembol taing. Kita ini kan gembol taing kemana-mana. Dalam perut kita ini ada kotorannya kemana-mana. Belum sifat-sifat yang jelek, yang madmumah, itu jauh lebih becem daripada kotoran-kotoran yang kita. Tapi alhamdulillah kita didatusakan sebagai lakon, ya, terus untuk berikhtiar menikah. Intinya pesan yang tersirat di dalam sebuah peringatan haul, di samping sebuah rasa kerinduan dengan sosok almarhum almarhum, adalah lahirkanlah pemimpin-pemimpin yang bisa meniru dan melanjutkan seperti para beliau, khususnya Mbah Bisri Samsul ini. Jadikanlah kecerdasan spiritual dan kecerdasan otak ini menjadi keseimbangan, karena Quran piyambak turun awal adalah surat Al-Alaq, Iqra. Jadilah kamu orang yang punya kemampuan, mampu membaca, dan membaca apa saja, membaca tulisan, membaca isyarat, membaca tanda-tanda alam, membaca hal-hal yang gaib, ya. Artinya jadilah kamu orang yang punya kemampuan tanpa batas di dunia ini, ya, di dunia tentu terbatas, tapi jangan lupa kemampuan itu harus didampingi dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah bismillahirrahmanirrahim, inilah yang spiritualnya. Muga-muga mawon dalu menika atas barokah sahibul haul, duriyat sahibul haul, dan saya para mutakharijin mutakharijat, para muhibbin, muridin, muridat, dini Allah anugerahkan tambah-tambah
sainan wangsul beto maghfirah saking ngersanipun Allah lan barokah urip umur rizki keluarga dan akhirnya menjadi betul-betul menjadi orang-orang yang wasato, orang-orang yang menjadi percontohan yang akan bersaksi untuk seluruh umat manusia, dan kita akan disaksikan oleh Rasulullah SAW atas persaksian kita ini. Maka dengan saged kula aturaken kurang langkung pun pangapunten sing kirang paham nggih mugi-mugi diparingi paham dening Allah. Nek wonten kesalahan mugi-mugi dilersaken. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu nggih kasuwun berkah kuaipun lan sepindah. Al-Hadiyah wa man wa'ala sosial sallallahu alaihi Muhammad sallallahu muslim jadi ashabi ajrul jamil jami'an wa syuhada imam syarh hujjat al-sabah syahid al-qadir al-jilani subhanahu ad-dasufi Muhammad al-Faiz Ahmad al-Badawi ثم إلى سيدنا الشيخ وشيخ الشهادة الأكبر السادس المسيح محيط يختم سيد الله الحداث ثم إلى العلية سيد الجليل ثم إلى سيدنا شيخ العربي الثاني والشيخ خالد البنكالاني ثم الشيخ السيد الشعري الشيخ حسب الله لكي بسري شمسوري وكي رب العالمين جميع مساعدين ومعامل عفو الله ثم جميع العلماء من النهضيين خصوصا في جميع الأمكنة والأنحاء فالله معفو وغفور يسار ثم جميع المؤمنين والمؤمنات من حي وميت قريب بعيد مسجل الحاضر والحاضرات عفو الله يسار لحوالي شغل الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم يا الله يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم افتح قلوبنا اللهم ارفع بعلومنا اللهم وفق أنفسنا واشرح صدورنا وسلم أحوالنا اللهم علي منازلنا وارفع مخاوفنا حال الحزن اللهم أصل تقبل ثواب ما قرأنا من سورة ياسين سورة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر من الذكر من التسبيح والتهليل التكبير التحميد ومن الكلمة الطيبة خصوصا من حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرسلين جميع أصحاب الأزواج الجميل من جميع العلماء عن الشهداء والصالحين وإلى من استمعنا بسببه المرحوم المغفور باسم شمسوري ونيي نور خديجة عفى الله ما عفى الله وفضل الله وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ورجلهم وأبدل ما بلغ من خير بلد وأهل خير أهل ثم جميع المؤمنين والمؤمنات من حي وميت قريب بعد سيد عفى الله اللهم يا الله يا عظيم يا حليم يا عظيم أنت ربنا ما حسبنا تنصرنا تشاء نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات والشكر والذنوب اللهم أسلم فقد ابتلى المؤمنون زلزال شديد في قلوبهم مرض ما وضع فثبتنا يا الله وانصرنا يا الله وانصرنا وسخر لنا يا الله وسخر قلوبنا لجميع من العلماء وسخر لنا قلوبنا يا الله جميع العلماء
وسخر كل باخر والكافرة والسماء والملك والملكوت بحر البحر الآخر سخر شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عليم كافى يا عليم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ولا تجعلنا من الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في عشر علينا بخزائن رحمتك حمد الكرامة المسلمين اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا ولا سلام وعافيه في ديننا والديانه وكن لنا صحابا في خليفه في اللهم انا يا الله نسألك ايمانا لا يضل عينا لا تفرقنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنزل منا صالحا ما اعطيت الكريم اللهم يا الله يا الله يا الله لا تدع لنا في مزنا هذا ذنبا الا فرجته جهلا الى المعاصي يسرت وعجلت سترت وفرجت ولا دين قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا واخره لك الا قضيتها ويسرتها برحمتك اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وصفيا واجعل تفرج من بعده معصوما معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله بسم الله الفاتحة. dihadirkan